warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berjumlah 5 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Gusti Agung dengan NIM C101222034. Dan teman saya, perkenalkan nama saya Andi Yusuf dengan NIM C1012203. Perkenalkan, nama saya Jalal Farisi Adam, NIM C101222026. Dan saya sendiri, nama saya Faruk Arsa, NIM C101220009. Nama saya Muhammad Rafli, NIM C101220003. di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen perbankan. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut. Adapun materi saya yaitu pengertian modal bank dan fungsi modal bank. Modal bank adalah dana atau kekayaan yang dimiliki bank untuk menjalankan operasionalnya dan untuk menanggung risiko keuangan. Adapun fungsinya terdiri atas 3. 1. Operasional, 2. Perlindungan, 3. Pengaturan, dan juga modal inti. Modal inti disetor, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, bagian kekayaan anak perusahaan. Adapun modal perlengkap, yang pertama cadangan revaluasi aktivas tetap, cadangan penghapus aktiva yang diklarifikasi, yang keempat modal kuasi, yang kelima pinjaman koordinasi. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, langsung saja saya akan membacakan materi saya tentang pengertian likuiditas strategi dan ketentuan umum likuiditas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengertian likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi suatu perusahaan dianggap liquid jika mempunyai harta lancar yang angkanya melebihi total kewajibannya. B. Strategi manajemen likuiditas. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola likuiditas meliputi 1. Menjaga cadangan kas yang cukup, 2. Mengelola aset likuid, 3. Diversifikasi sumber dana, 4. Manajemen risiko likuiditas, 5. Penerapan aset and liability management atau ALM. Terus materi yang kedua, ketentuan umum likuiditas. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. Yang kedua, loan to deposit ratio atau LDR. Yang ketiga, liquidity converse ratio atau LCR. Yang keempat, net stable funding ratio atau NSFR. Ya, sekian materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawa materi saya. Ada 2, yaitu rasio kecukupan modal dengan strategi pemodalan bank. Nah, adapun pengertian dari rasio, yaitu yang mengukur kemampuan bank untuk menutupi risiko kerugian dengan modal yang dimilikinya. Dan tujuannya ada beberapa hal, yaitu menjaga stabilitas keuangan bank. Yang kedua, melindungi dana nasabah. Yang ketiga, mengukur kesehatan keuangan bank. Nah, baik, ada juga pengertian dari strategi pemodalan bank, yaitu rencana komprehensif yang dirancang oleh manajemen bank untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, pertumbuhan bisnis, dan persyaratan regulasi. Tujuannya yaitu memenuhi persyaratan regulasi, artinya di mana bank harus mematuhi persyaratan kecukupan modal yang ditetapkan otoritas pengawas seperti Bank Indonesia. Mungkin itu hanya materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dan saya akan langsung saja membacakan materi yang akan saya baca, yaitu dana yang bersumber dari bank lain dan juga pengertian sumber dana bank. Jadi dana yang bersumber dari bank lain merupakan salah satu sumber pendanaan bagi suatu bank yang diperoleh dari hubungan antar bank
dalam sistem perbankan, sumber dana ini biasanya digunakan untuk menjaga likuiditas, memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek atau mendukung ekspansi kredit. Jadi jenis-jenis dana dari bank lain yaitu ada interbank call money, di mana pinjaman jangka pendek biasanya berkurang dari 1 bulan. Terus ada sertifikat deposito antar bank, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank dan dibeli oleh bank lain. Dan juga ada pinjaman antar bank, yaitu interbank loans, pinjaman yang diberikan oleh suatu bank kepada bank lain dengan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan call money. Jadi untuk pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya sesuai dengan fungsi sebagaimana lembaga yang bergerak di bidang keuangan. Maka sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Sekian dan terima kasih. Baik, materi saya dari kelompok 2 yaitu manajemen likuiditas dan BLBI. Manajemen likuiditas adalah proses pengolahan aset dan kewajiban jangka pendek suatu perusahaan atau institusi keuangan agar dapat memenuhi kewajiban keuangannya yang tepat waktu tanpa mengalami kesulitan lainnya. Manajemen likuiditas itu mempunyai teori. Teorinya itu ada 3, yaitu teori cadangan primer, teori pendapatan, dan teori portofolio. Selanjutnya itu adalah BLBI. BLBI adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami likuiditas, terutama saat krisis ekonomi. Tujuannya adalah menjaga kestabilan sistem perbankan dan mencegah dampak sistematis terhadap perekonomian meskipun dalam prakteknya terjadi banyak penyalahgunaan. Sekian.